Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, bener kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali aja baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga, ya? Sepakat semua ya? Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab, nah yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi? Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung, Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang disalahin, ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi, Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin digabungan semua kali Pak, Allahu a'lam. Ya, agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong. Suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa? Di mimbar dia menghardik orang. Nah, ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik, itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, berarti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi negara,
maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih. Ya. Yang paling repot tuh mengenalinya, kalau dia bawa agama, Pak, itu susah sekali mengenalinya. Karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya? Kok pakai dalil? Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Nggak keluar maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Nah, kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini, ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita, ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang, berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat. Nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nah, nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu Bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surga aja nyesel Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat, kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah.
Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Ya. Kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid nggak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafsu amarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhai kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah jebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah? Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya? Ini nafsu mutmainnah itu masih diuji Pak, masih diuji. Maka salaful Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin, dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh, bener. Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja, ya. Dibuang ke sana, terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf. Karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka diuji dengan wajahnya. Oh, kita berapa kali Pak diuji, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, oh alhamdulillah punya anak. Tiduran nih Pak, tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya, karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya, bapak mimpi nyembelih anak itu nggak boleh diamalkan itu, itu namanya sedeng itu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji, kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu, kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma dua, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Konturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Konturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Pak Tar, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi, ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta Pak. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik. Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Ini Timur Tengah. Mana yang lebih tua bahasa Aramaik? Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Pallawa, tulisan Pallawa, bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Konturah. Itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini ya. Jadi kita beruntung juga Pak. Tapi hidungnya pesek-pesek ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya sudah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita, baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robitoh Alawiyah. Itu Husain Pak. Nggak mesti Syiah loh ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan banyak yang tidak tertulis karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali. Ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah Pak di sana.
Sidi Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan sembarangan Pak ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai. Kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak Pak. Kalau bapak saya, mbah saya bukan kiai. Sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung. Loh, hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah? Kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya. Apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak? Jadi yang antum yang masih keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya. Ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran. Dia mulai meridhoi takdir Allah. Karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya mau konspirasi kek, mau konsispasi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat rohani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah. Puasa, kurangin tidur, agak berat Pak. Tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin gak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting, weekend jangan ketinggalan ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius. Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalahin siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena COVID, dikait-kaitkan dengan, oh itu dia munafik tuh, kena COVID. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena COVID Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajarnya gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja. Ya, emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. COVID datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya. Maka masjid kita bisa ramai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih Pak ya. Masjid sepi, udah berasa kiamat aja rasanya. Ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho dengan semua kehendak Allah. Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat,
Allah kalau sudah ridha, Allah selamatkan, Pak. Itu kelebihannya, ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah. Sering ngomong Allah nggak adil, itu ulang lagi syahadatnya, Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan, ya, Allah tidak adil, Allah tidak adil, nah ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya. Karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu, ya. Allah kan adil, maha adil. Baik. Kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak ada nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat ngikutin ini. Saya cerita aja ya. Imam Syarif Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun, Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sajadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke. Baru saya bacain, Pak, isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain, ya. Wa ruwiya rajulun jalisan fil hawa. Diperlihatkan satu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada Pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin, ya. Faqila lahu bimanilta hadza, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakharra lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak Avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita, Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada, ya. Dulu saya punya seorang guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari, Pak, sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat, Pak. Saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu, Pak. Kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun, jam 2 dia bangun mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikirain hantu, Pak. Ternyata mantunya mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh, nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung, katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak.
Kejadian ada sejadah naik, tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan. Gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi. Nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini, mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja. Dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid. Pasti takut corona. Ya nggak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah, Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi, saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah. Jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidurnya tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Nah, orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya, tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa, terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, 1 teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai 1 teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia, meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas. Ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha. Maka
berselisihilah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya. Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain. Ya, nggak usah Pak, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya, kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah, kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya, kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka apa dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak butuh-butuh beliau ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridho dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya, itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya, cuma kan Nabi mengatakan Allah Taala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga dan neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rob, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rob, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita nggak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini,
Maka datanglah banyak jamaah. Udah nggak muat, kata bersuara, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya. Maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak bersisa. Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini, Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali aja baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Saudara Allah kajian kita. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum. Kan ada istilah yang tahu wali itu adalah dia sendiri. Terutama sekarang di daerah digitalisasi dengan nilai informasi ini, setelah wali sudah diinterpretasi kewaliannya. Itu yang satu. Yang kedua, pendapat Ustaz tentang abid siapa itu gimana? Ya, ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu, Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Insya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara ini bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini gak punya murid, gak ada muridnya, Pak. Ya, urusan qalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Nggak ada ekspos kewalian, ya, nggak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan, wali gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang, kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah. Dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid, ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota, ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah asik juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk, thariqah. Berlatih, Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak, ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati, ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf ya. Itu sama masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan. Dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang memberhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya dapat dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu, Pak, bisa gawat ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallahu taala alam. Pertanyaan ya yang Ustadz izin bertanya bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal, betul. Tidurnya lebih awal itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawaannya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo, Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh.
ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang, ya? Kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh Pak, ya. Roti karbo tuh, jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak, siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya Pak. Atau kesel sama tetangga mana gitu ya. Atau kita jalan, dibela orang, kita balas ngebel orang. Itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup, jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah sholat sunat langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir. Tapi isyanya lama Pak. Dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu. Udah 3 juz, nggak selesai beliau. Ya, kalau kita juz Al-Fuqat, udah 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran. Tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata, lagi sujud nggak balik-balik Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri, kalau dia merem, sujud nggak balik-balik. Sujud aja, kita udah assalamualaikum, dia masih sujud. Hakon Pak ya, kalau nggak percaya kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang di pesantren begitu juga. Atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu. Ya. Pernah ngantuk pas Ramadan tuh, subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud. Ya. Itu terjadi ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik, pejamlah matamu lalu bacalah nama Allah di kalbumu. Ada hadisnya. Jadi memejam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak, ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi, ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Iya, orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Enggak. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di kolbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam kolbumu. Kalau sudah jatuh ke kolbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke kolbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah. Ya, bagi kita yang susah karena kita mikirin pakai ini. Jalani aja Pak zikir. Cuma mesti berguru. Ya.
Kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada gurunya nggak? Tilawati, Qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustadz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente. Ya. Imam Ghazali, selevel Imam Ghazali, itu masih butuh mursyid, Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia udah tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi, baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya dokter nih, karena di daulat di kampus jadi dokter, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum, Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu. Ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau. Cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca dia. Dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan, ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu, ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki, tapi belakangan kan nggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insya Allah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubram? Mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah. Kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil. Ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id menemukan apa sebabnya? Urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita sampai di sore asar hari Ramadan yang kedua, 27 atau 28? 27 ya. Malam ini malam 28, malam besok malam 29, insyaallah puncaknya malam besok ya. Dan sore ini sebelum kita tasyakuran berbagai khatam zikir, khatam Quran, khatam salawat, kita seperti biasa, salah satu wirid kita adalah ngaji. Tidak hanya wirid zikir, tapi juga warid ta'allum ya. Kita masuk kepada kaidah yang diturunkan Maulana Imam Khawaja Abdul Khaliq Al-Gujitawani
Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Kalau sudah 7, 8 langsung masuk nanti wukuf ya. Yang ketujuh, karena Sidi Abdul Khalik Wujudawani berbahasa Arab dan Persia, walaupun dia orang Uzbek ya, tapi pendatang dari Malta, belum merumuskan dalam bahasa Persia. Ya, sebelumnya mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan silsilah zikir kita dari semua aulia-aulia Allah, wabil khusus dalam konteks ini adalah Sadat Tariqah Naqsyabandiyah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kaidah yang ke-7 dari kaidah Naqsyabandiyah yang coba kita review dari awal. Yang pertama apa? Hushdar dam, berarti menjaga nafas, dari nafas ke nafas selalu ingat Allah. Yang kedua, nazar berqadam, menjaga pandangan supaya tidak cenderung kepada dunia ya. Maka dibuat simbolnya menggunakan khirqah, kain itu simbolnya. Yang berikutnya, safar dar watan, melakukan rihlah mencari guru, lalu khidmat dan bersuhbat ya. Kalau orang cari guru mudah, tapi yang mau bersuhbah, yang mau berkhidmat itu nggak banyak. Malah banyak murid yang merasa terbebani oleh gurunya, takut dibebani, takut nanti nyusahin hidupnya. Nah, itu belum sah safardar watannya ya. Tapi tenang aja, syaikhuka man la yut'ibuka, kata Imam Al-Mursi, diulang kembali oleh Imam Mu'ta'il As-Sekandari. Gurumu itu tidak akan pernah membuat kamu merasa dibebani. Justru kamu senang diberi beban. Itu guru. Berarti udah ketemu gurunya kalau sudah ketemu orang begitu. Ya, tapi kalau datang ke dia berat, khidmat kepada dia kayaknya susah, mungkin kita belum tasdik kepada keilmuannya sehingga sulit ya. Ini khawatir nanti terganggu pekerjaannya, terganggu waktunya. Yang ada kita yang ganggu guru, bukan guru yang ganggu kita ya. Jangan salah ya, jangan keliru. Ini safardar watan. Berikut khalwah dar anjuman. Nah, maka berkhalwat dalam keramaian. Kalau khalwat di surau biasa, sudah punya tempat khalwatnya. Nah, namun dituntut, kenapa zikirnya zikir khafi? Supaya nanti dalam keramaian, dalam kesibukan harian, dalam kesibukan bekerja, berbisnis, berusaha, tetap hatinya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya khalwat dar anjuman. Maka apakah dia laki atau perempuan? Jika dia orang yang hatinya selalu terhubung kepada Allah, keadaan apapun, maka dia disebut rijalun, lelaki, pejantan ya, meskipun dia seorang perempuan. Dan sebaliknya, ini bahasanya masih halus. Kalau bahasa hadis Nabi lebih kasar ya, berarti orang-orang yang suka lalai, gampang tersita pikirannya oleh dunia, dia itu walaupun dia laki-laki, dia perempuan. Kalau perempuan ya double ya. Kalau Nabi menyebutnya masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan yang tidak ingat Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Berarti orang yang lalai ini bangkai berjalan, mayit berjalan. Itu bahasa yang lebih kencang ya di Sahih Bukhari. Lalu yang berikut apa tuh? Nomor berapa? Nah, zikir lisan dan kalbu yang beriringan. Maka ketika tadi kita praktek ba'da salat la ilaha illallah, ikutin irama imamnya. Imamnya memanjangkan ilaha illallah, ikuti. Nanti gemanya akan dahsyat. Kalau imamnya memendekkan baca Allah, ikuti juga. Jadi jangan buat pola sendiri. La ilaha illallah. Nah, imamnya itu benar itu. Kalau imamnya baca cepat, la ilaha illallah, ikutin saja. Nanti akan ada energi yang luar biasa dari suara itu. Ya. Seperti suara lebah begitu kata Nabi SAW. Yang berikutnya nomor ke-6. Ya, kenapa kita sering baca ilahi,
anta maksudi wa ridhaka matlubi, karena bermakna meluruskan niat. Banyak orang mencari guru supaya sakti, ya. Ada juga yang cari guru backup supaya naik pangkat. Ada juga macam-macam lah, ya. Kalau sudah ketemu kaidah ini, hilang itu semua. Dia berguru murni karena ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mencari backup dunia. Betapa dimurkainya seorang hamba mencari wali Allah, mencari wali akhirat untuk menjaga aset dunia. Ya, itu kekonyolan yang zahir hari ini, dan banyak, ya, beberapa politisi ada yang begitu, sengaja mengundang syekh-syekh, kiai-kiai untuk wiridan di tempat dia supaya aman. Ya, paling aman sebentar, nanti juga ya ketangkap, ya. Dia lebih takut kepada pengadilan dunia daripada pengadilan akhirat, ya. Lalu yang ketujuh, ya, ini yang masuk pada sore ini, nagah dasht, ya. Apa arti nagah dasht? Kalau kampungnya Buya Aldomi baca ini nakah, tidak menakah, nagah dasht. Saya ingat saya begitu cara bacanya. Apa artinya? Muraqabatul khawatir, selalu memperhatikan lintasan-lintasan pikiran dan hati. Bagaimana caranya? Itulah gunanya latihan zikir nafas, nafi isbat. Kalau itu mesti suluk dulu, itikaf dulu baru dikasih, ya. Tapi ada jalan pintas di Tarekat Samaniyah, ada, nggak perlu suluk khalwat, suluknya dar anjuman, ya. Kecuali kita pakai jalur Naqsyabandiyah Muzhariyah, bisa. Kalau Naqsyabandiyah Khalidiyah biasanya suluk dulu, khalwat dulu, suluk khalwat, ya. Tapi kalau ada guru yang dia berijtihad, mungkin muridnya tidak mungkin dapat cuti, tidak mungkin dapat libur, tapi muridnya mau berkomitmen mujahadah, ya, bisa-bisa aja diberi di luar khalwat. Tergantung gurunya, kan gurunya yang punya SIM, surat izin mengajar, ya. Kalau ada yang protes sama siapa dia, ya? Itu guru sudah punya otoritas untuk mengajar, walaupun yang lain tidak sepakat, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam nafas ditahan, itu kemudian kita memperhatikan apa yang masuk lewat pikiran, yang masuk lewat hati, ya. Dan dahulu mereka kalau latihan zikir begitu, mulai dari ba'da subuh, diam bentuknya, tapi nafasnya tidak terdengar naiknya, tidak terdengar turunnya, tidak terdengar dia menarik nafas, tidak terdengar dia mengeluarkan nafas. Dia selalu memperhatikan, karena syaitan itu bisa masuk pada pembuluh darah. Tapi ingat, syaitan tidak sanggup masuk melalui nafas, karena nafas ini milik Allah, langsung mutlak. Kalau darah, Allah sudah diberikan hak kepada syaitan. Jadi iblis itu yajri majrad dam, sungguhnya syaitan mengalir dalam pembuluh darah. Maka kedekatan kita kepada Allah jangan sebatas mengenal hakikat darah. Kalau orang hanya mengenal hakikat dirinya yang zahir sampai kepada darah, nanti masih dapat tembus oleh syaitan. Dia harus mengenal, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya, lebih dekat daripada habl, saluran, warid, yang warada. Apa arti yang warada? Yang dia mengalir, dia naik turun, keluar masuk. Ya, kalau boleh diterjemahkan secara umum, itu adalah saluran nafas. Ya, lebih dekat dari itu. Lebih dekat, Allah lebih dekat kita daripada nafas kita sendiri. Kalau terjemahan biasa, pembuluh darah, nadi, ya itu terjemahan, boleh-boleh saja. Kalau tafsir, masih bolehlah kita berbeda, ya. Nah, mereka biasanya menjaga kalbunya, yahfaz al-qalba an khudurir aghyar min tulu'il fajri ila dhahwatil kubra ala wajhin takunu al-quwwatul mutakhayyila
fitilkal muddah ma'zulatan 'anil amal. Ya. Dan selanjutnya, jadi caranya mereka membaca satu kalimat zikir yang diajarkan gurunya lalu dijaga. Ini sebenarnya kurikulum antum sekarang yang lagi latihan sebagian 70% kan itu. Jangan masih lataif, jangan cemburu dengan wirid orang lain. Itu hanya sekedar latihan. Ini tujuan zikir itu hanya ingat. Bisa orang ingat lewat lataif, bisa ingat lewat nafi isbat. Yang penting ingatnya, bukan tekniknya. Ya. Jadi kalau teman kita sudah tahlil, sudah nafi isbat, kok saya masih lataif? Nggak ada masalah. Ini Imam Alauddin hanya mengamarkan ilahi anta maksudi, nggak pakai nafas, nggak pakai ini, pakai baca aja. Bertahun-tahun. Nggak ada masalah, dia nggak protes. Tapi murid sekarang kan manja-manja. Ya, minta-minta. Ya. Masa saya belum diberi gitu. Kalau dulu nggak ada begitu. Dulu orang ngamalin zikir ismul zat, ismul jallah itu bisa 6 tahun. Hanya nama Allahnya, satu titik kolbu. Wah, sekarang kalau sudah 10 hari mesti nambah. Oh, bahkan kalau itikafnya cuma 10 hari, 3 hari udah minta nambah gitu. Seperti sekolah negeri aja, masuk sekolah swasta. Kita nggak begitu. Kurikulum ini bukan untuk diotak-atik seperti itu, ya. Barangkali itu sebabnya kenapa zikir-zikir kurang bernatijah. Kurang bernatijah, apa arti natijah? Berbuah, berhasil. Karena mengejar target. Biasa aja, ya. Istiqomah aja. Pulang nanti, kembali lagi zikir lataif. Ya. Sekali sehari itu. Kalau nggak sekali seminggu, aduh sulit sekali ya. Sekali seminggu ya. Kalau khatamnya minimal sekali seminggu, tapi diisinya tiap hari. Ya. Yang berikut, yang nomor berapa? Yaddash, ya. Yoddash, bacanya yod. Yaddash itu al-maksud min jami'i ma sabaq. Nah, semua yang tadi itu wa huwa ibaratun anil hudur ma'al haq. Tujuannya cuma satu. Hadir hati merasakan Allah Ta'ala ala wajhiz zauq, bukan berdasarkan analog seperti para filsuf atau ahli kalam, ahli akidah, mana dalilnya, mana analognya. Itu berdasarkan dalil akli atau nakli, tapi lebih real berdasarkan zauq. Apa arti zauq? Jadi cara merasakan Allah itu, cara mengenal Allah itu ada hissi, satu, empirik. Apa bukti Allah ada? Ada alam semesta. Nah, ini ilmu kalam namanya. Hissi dan akli. Jadi dia dari alam ini dipindahkan kepada akal. Jadi satu paket itu. Mungkinkah ada bangunan tanpa ada yang membuat? Nah, bangunan itu fisik, lalu dibuat analog. Apa analognya? Kias. Jika bangunan ini ada yang buat, masa seperti bumi ini tidak ada yang buat? Nah, masuk kepada akal. Jadi hissi masuk kepada akli. Itu ilmunya ahli kalam, ahli akidah. Ya, paling hebat jadi singa aswaja. Ya, debat-debat mulu, Tuhan di langit, apa di aras, bertempat, apa nggak di tempat, paling gitu aja debatnya. Masih mau debat begitu? Terdebat istawa, ya masa lalu kita lah ya. Buya Asfi tuh tukang debat dulu, sama mana? Ya, tapi kalau Buya Asfi lebih serius debatnya, sampai dibawa-bawa ke dalam Facebook dan mimpi. Ya, dan itu sudah banyak makan korban dari masa ke masa. Masa kita mau ngulang lagi? Nah, kami cukup pengalaman aja, sudah ngalamin itu. Sekarang udah ketemu, ternyata istawa itu bukan untuk diperdebatkan. Kata ia, tangan di Quran itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dirasakan. Nah, makanya muncul yang ketiga, zauq. Dan ini tidak mungkin kecuali jalur tasawuf. Maka saya menghimbau kepada orang-orang yang lagi sibuk mempersiapkan dirinya jadi singa aswaja, udah cukup, ya. Antum pelajari ilmu zauq. Ya. Ujungnya nanti qaswatul qalb. Debat-debat itu ujungnya nanti keras hati. Mesti belajar ilmu zikir kepada ahlinya. Ya. Biar nggak sibuk lagi sama orang. Jadi debat itu sibuk sama orang. Kalau zauq kita sudah sibuk, ternyata mengalahkan diri sendiri aja nggak kuat. Duduk sebentar, coba ustadz loh, duduk sebentar, kalah sama yang awam. Ini terbukti di surau ini, yang ustadz, yang tamatan pesantren, tamatan sekolah Islam, kalah sama yang umum. Ini surau ini saksinya. Ya, awal-awal hari apalagi ya hari ketiga udah mulai sama. Ya.
kok kalah gitu. Berarti benarlah yang disebut oleh Imam Ghazali itu, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Jadi mereka ketika menyesali dirinya dulu suka berdebat itu ketika sudah masuk ke tasawuf, bukan kembali ke kelompok yang suka debat lagi. Ya, nggak usah kita sebut lagi kelompoknya, nanti marah lagi dia. Nah, masuk ke dunia ruhani. Zauq itu tempatnya di kolbu dan ruh. Kalau qiyas tempatnya di akal. Kalau empirik tempatnya pada indera yang 5. Nah, ini sudah masuk kemana? Zauq itu masuk ke dalam kolbu. Zauqnya kolbu itu belum selesai, masih ada zauqnya fuad. Orang kalau sampai pada zauqnya fuad, Allah kasih dia penglihatan alam lain. Kita ini ada zahir batin. Kalau antum masuk ke dimensi batin, yang zahir ini jadi batin, tapi yang di alam sana menjadi zahir. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi itu bukan kalam Ar-Razi ya, itu kalam Imam Ghazali. Katanya bertasawuf Imam Ghazali, tapi nggak mengaku itu dan menganggap itu halu. Ya, kita meragukan orang-orang yang bela-bela thariqat mu'tabarah, tapi tidak percaya bab ini. Ya. Nggak bisa membedakan antara halu dengan mukasyafah ilahiyah. Nah, lalu ada lagi zauqnya sir. Sir itu zauqnya sudah mulai sifatnya al-ilm al-laduni. Jadi Allah sudah mulai ngajar dia. Nah, orang seperti inilah yang disebut dengan maktabah. Dia adalah library. Dia adalah perpustakaan yang hidup dan berjalan. Nah, mereka itulah kalau ummi, tetap saja tidak ummi, itulah baginda Rasulullah SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka jangan heran, banyak mursyid-mursyid nggak sekolah. Kalau ngomong tauhid, lebih canggih beliau dari kita-kita yang sekolah-sekolah ini. Ya, dan menyebutkan istilah-istilah, yang istilah itu hanya kita temui di kitab-kitab tua, tapi dia bisa mengatakannya. Karena mereka langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita dimudahkan Allah berguru kepada mereka. Apalagi sampai kepada zauq ruhani. Itulah zauq yang tak terbatas, tak berwarna, tak bertempat, yang tak berlimit. Zauqnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut zatiyun. Orang-orang yang sudah fana dalam memandang, dalam mengingat zatullah tabaraka ta'ala. Nah, lalu ada yang disebut wukuf zamani. Sudah berapa? Wukuf zamani. Ini sudah dijelasin sama Buya dulu ya? Belum ya? Innal wukufa az-zamaniyya alladhi huwa halu ahli at-tariqah ورأس مال السائرين إلى عالم الحقيقة عبارة عن كون السالك واقفا على أحواله في كل زمان أنها موجبة للشكر أم موجبة للعذر. Ya. Kata Imam Bahauddin, seorang ahli tariqah, modal dia untuk masuk ke alam hakikat itu adalah waqifan ala ahwalihi fi kulli zaman. Dia dalam setiap detiknya, jika dapat nikmat, baik zahir atau batin, zahir berarti materi, batin dapat natijah zikir. Lisyukri, dia bersyukur. Itu sebabnya kita setiap kali selesai zikir, kita sujud syukur. Itu bukan bid'ah, itu bagian dari bab al-wukuf az-zamani. Ya, ada juga yang nanya, kayaknya dulu kami suluk nggak begitu deh. Ya karena ente nggak baca ini. Sederhananya gitu aja udah. Ya, coba baca kitab ini. Kaidah-kaidahnya kembali hidup lagi. Ya. Katanya ini memurnikan thariqah. Diajak memurnikan malah dianggap bid'ah kita. Ya, ya sekarapmu kata orang Jawa. Ya. Kalau tidak mendapatkan, belum mendapatkan nikmat. Nah, kok ada orang tahu sholatnya nggak khusyuk? Mulai dia sadar, kok saya zikirnya kurang? Itu kan dia sudah mulai zikir. Jadi kalau dia belum belajar zikir kolbu, dia nggak akan pernah sadar dia itu kurang zikir. Itu sebabnya banyak orang di luar sana cukup dengan takbir-takbir sudah ngerasa suci. Cukup dengan pergerakan politik tertentu sudah merasa Islamnya paling benar.
Ya, memenangkan Allah sendiri dalam dirinya belum sanggup, gimana dia mau membela Islam? Ya, Islam itu isinya nama Allah, nama Sayyidina Muhammad SAW. Besarkan dulu nama itu di kolbu, baru takbir pakai mulut, berbuih-buih ke mulut. Tapi nggak bisa menaklukkan musuh untuk apa? Sedangkan di akhir zaman disebutkan dalam hadis Imam Hakim, hadisnya Sahihul Isnad, bahwa umat Islam menaklukkan Eropa. Ya, Bani Rum disebut. Itu cukup dengan takbir. Ini naklukin teman sesama beda partai aja nggak bisa udah. Ya, udah beda fahamnya udah nggak bisa. Ya takbir kita takbir ya bingung. Ya, apa yang salah? Yang salah di kolbunya belum bertahta nama Allah. Masih ingat baginda Rasulullah SAW ketika pedang sampai di leher beliau. Lagi musim perang, beliau rehat di bawah pohon. Ternyata ada spire, ada mata-mata yang sudah siap. Dia seperti ahli golok, ahli pedang. Dengan cepat tangkas, pedangnya sampai di leher baginda Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata dia? Hei Muhammad. Salah dia manggil Muhammad, itu masalahnya. Seharusnya dia nggak panggil Muhammad. Ya, soalnya hoi gitu aja ya. Karena dia nyebut nama Muhammad, tubuh dia dari Muhammad. Hei Muhammad, siapa yang melindungi engkau dari pedangku itu? Ya, pedang itu tercipta dari nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya apa? Allah. Nabi cuma jawab, Allah. Coba antum yang baca Allah belum tentu kayaknya. Belum ya? Nabi membacanya dari dalam kolbunya. Karena dirinya bergetar, getaran itu pasti memantul kepada kolbu orang yang hantam dia. Pertama baca Allah, itu pedang langsung jatuh. Diambil lagi, todong lagi, tapi kekuatannya sudah melemah. Ditanya lagi seperti itu, jawaban Nabi sama Allah. Tuh, yang begitu tuh kekuatannya, langsung dia jatuh lagi. Ulang lagi yang ketiga, Nabi ambil, dibalikin. Sekarang kamu siapa yang lindungi? Langsung syahadat. Cukup kalimat Allah. Cukup kalimat Allah. Makanya zikir ini, zikir Allah. Allah itu bukan bid'ah, bukan bab daripada zikir syaitani. Ini kitabnya ada. Kalau sitoni mungkin. Ya, yang bilang syaitani, yang bilang bid'ah, berarti dia nggak update. Ya, nggak update. Kita sudah banyak bahas bahwa zikir Allah, Allahu itu bukan bid'ah. Ya, itu sunnah malah. Nah, di sini al-wukuf zamani ini puncaknya nanti adalah seseorang itu sampai kepada thariqah muhasabah. Itu disebut wukuf zamani. Maka sebelum tidur, ya, jangan langsung tidur. Ingat dulu hari ini sudah salahnya apa dan minta ampun kepada Allah. Kalau pernah nyakitin orang, doa, ya Allah, tolong sampaikan maafku kepada kolbunya. Aku belum sempat minta maaf. Pernah begitu nggak? Ya, atau tidur dalam kebencian. Itulah tidur yang paling melelahkan. Orang yang tidur dalam kebencian, dalam kelalaian, tidurnya akan menyiksa. Bangunnya tidak segar, bangunnya tidak rehat. Ya, pasti sudah ada yang ngalamin 1-2 tidur 5 menit, rasanya 5 jam. 1-2 sudah ada. Ya, yang belum bingung maksudnya apa itu. Ada yang tidur 5 jam, rasanya 5 menit. Di sini di khalwat ini pasti ngerasain. Ya, 1-2 adalah ya, ngantuk ya, dari jam 11 digeber terus baca 1 juz ya. Habis itu langsung sholat ya. Habis itu khataman. Habis itu tawajuh. Hajar lagi pakai sholawat. Nggak dikasih waktu mau rehat. Mau rehat dikit, udah azan. Ya, mumpung masih hari 27 ya. Kalau di rumah udah nggak bisa begitu antum. Jadi ujungnya nanti apa? Thariqatul muhasabah. Muhasabahnya orang-orang yang ahli zikir tidak hanya dari dosa zahir, tapi juga dosa batin. Dia mengatakan, ya Allah, hari ini hatiku beberapa kali tersita selain engkau. Hatiku dimasuki selain engkau. Mereka sampai ke sana. Nah, nanti bedanya antum kalau sudah pulang ke rumah, mulai muhasabahnya ke sana. Kalau dulu-dulu paling saya nyakitin tetangga nggak ya? Sebatas di situ dosa zahir. Nanti lebih dari itu. Ya Allah, hari ini zikirku kurang. Qalbuku sering melayang. Nah. Yang berikut al-wukuf al-adadi. Wukuf adadi, nah ini juga berzikir dalam satu nafas dan memperhatikan bilangan zikir yang dibaca.
Nah, ini dipelajarinya kalau sudah khalwat ya. Jadi kita pending dulu ya. Tapi itu ada rahasia di situ. Karena dia melalui nafas. Semakin orang menyadari nafasnya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah ngajarin dia. Jadi kenapa ada orang-orang mendapat ilmu laduni? Karena dia tahu zikir namanya zikir anfas. Zikir apa? Kok kita sudah zikir Allah sekian tahun belum? Karena belum pindah ke zikir anfas. Maka nanti ada namanya yang disebut Imam Ghazali ilmu laduni. Apa arti ilmu laduni? Ilmu laduni, ladun itu artinya ilmu yang diberikan tanpa perantara. Kalau sekarang kami kasih zikir Ismul Jalalah, Ismul Zat, Nafi Isbat, Al-Taif, Wukuf, itu masih perantara guru. Dengan mengamalkan ini sungguh-sungguh, nanti diberi rasa, dilihat oleh Allah. Nah, itu ilmu. Nanti diberi rasa, merasa bersama Allah. Itu ada ilmunya. Nanti diberi rasa, kok dekat sekali kepada Rasulullah. Nanti diberi rasa lagi, dekat sekali kepada Allah. Disebut dekat, tapi tidak ada ininya. Ya. Apa bahasa orang kampung itu ya? Dekat tak berhantaran, apa gitu ya? Jauh tak berjarak. Waduh, ribet bahasanya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah itu tidaklah benda, maka kedekatan kepada Allah bukan kedekatan fisik, sifatnya rohani. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa tubuh ini, pikiran ini tidak akan dapat merasakan Allah. Yang dapat merasakan Allah hanyalah hembusannya, yaitu rohani kita. Ya, kalau kolbu hanya dapat merasakan nama. Kolbu kita, makanya kolbunya beberapa hari ini terus ya ditekan menyebut nama Allah, sebut. Ya. Kalau ruhani enggak, dia lebih tinggi dari itu. Ya. Dan abadi, rasanya abadi. Nah, orang-orang yang mohon maaf zikirnya belum sampai pada kalbu, mereka itulah yang dikhawatirkan su'ul khatimah. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulha." Sesungguhnya demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, begitu kata Rasulullah SAW, sungguh ada di antara kamu orang yang beramal, amalnya soleh sekali sehingga jarak dia dan surga hanya 1 jengkal. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tapi ketentuan sudah berlaku. Apa ketentuan itu? Orang yang zikirnya tidak sampai tembus ke dalam kalbu, nanti di akhir hayatnya, ketika tubuhnya kejang, sakarat, kalbunya kosong menyebut nama Allah, walaupun sudah baca ribuan kitab, walaupun sekolah tinggi, walaupun haji 1000 kali, kalau nggak sampai dia berhaji dengan kalbunya, sholat dengan kalbunya, zikir dengan kalbunya, zakat dengan kalbunya, semua harus menyertakan kalbu, maka yasbiqu alaihi kitab. Apa yang ditetapkan Allah? Innal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Jika ini nggak sampai kepada ujung diri, yaitu kalbu, maka di ujung hayat pun juga sama. Itulah kenapa terjadi ada orang katanya kiai tapi susah meninggal. Ada orang katanya ustadz tapi nggak bisa baca la ilaha illallah Allah sebelum wafat. Ya, pernah dengar? Jangan-jangan pernah lihat. Ya, dulu musuh dari Syekh Mukhtar Angkulakwang namanya, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah, mengalami itu. Ya, mendebat, mencaci maki orang-orang ahli zikir, menghina. Padahal sudah ada kesepakatan kalau kalah debat tidak akan menghina, tetap dia menghina. Beberapa bulan sebelum wafatnya, lari-lari tengah pasar nggak pakai celana. Hilang kesadarannya. Mau begitu, ya, maka harus ada kesadaran qalbiyah. Nah, kesadaran qalbiyah itu nanti kalau antum lagi mengalami goncangan hidup luar biasa atau sakit luar biasa, badan sudah lulai, nanti yang bekerja qalbu ya bil alih, tenang aja, ya. Maka sakratul maut, sakrah artinya mabuk, mabuknya mati, yang bisa menenangkan cuma tenangnya qalbu.
Maka dari sekarang kalbunya betul-betul dilatih terus menyebut nama Allah. Ini antum nggak akan bisa beli itu nama Allah. Beli ke Allah, benar nggak? Itu nama pencipta langit dan bumi. Nggak bisa kita beli. Saya sekolah pun bertahun-tahun nggak bisa menggambarkan, mencapai hakikat nama Allah itu. Hanya Dia yang tahu hakikat namanya. Ini namanya udah cukup. Ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau orang sudah sampai kepada sadar qalbiyah, sampai kepada ruhiyah, Allah nanti langsung yang akan menghembuskan ilmu di dalam kalbunya. Jika syaitan mewahyukan was-was ke dalam kalbu pengikut-pengikutnya, masa Allah tidak? Kan di Quran kan ada kalimatnya, la masa atau masa tu ta'ifah, ya, disentuh oleh sekelompok syaitan, ya. Juga ada waswasa, ada auha, syaitan mewahyukan, benar nggak? Oh, itu syaitan tingkat tinggi. Orang yang diwahyukan syaitan namanya wali syaitan. Mirip-mirip laduni, tapi laduni asyaitaniyah. Ya, langsung diajar iblis. Bisa tahu yang aneh-aneh. Tapi penciriannya satu. Iblis itu sempat berzikir, maka dia tahu beberapa ilmu zikir. Nah, berarti kalau sudah zikir belum tentu tenang, ya. Mesti ada ma'rifatul mazkur, mengenal siapa yang kita zikirkan. Nah, itu yang wajib dipelajari. Ya, mengenal siapa yang perlu yang kita. Ya. Jadi dari dulu suluk kholwat begitu-gitu aja. Apa yang beda? Ma'rifat yang beda. Ma'rifatnya harus nambah. Yazid, mesti bertambah, jangan berkurang. Dan yang terakhir, al-wukuf al-qalbi. Wukuf berarti tetap, qalbi berarti pada qalbu. Wukuf pada qalbu. Ya. Ada dua makna kata beliau. Pertama, kaunu qalbi dzakir hadiran ma'al haq. Hati selalu hadir merasakan Allah. Bagaimana caranya? Sebut namanya, yang punya nama mesti hadir. Ya. Kalau saya panggil yang hadir ini tidak dengan namanya, noleh nggak? Saya panggil Dawami dengan Daim, Daim gitu. Artinya sama loh. Nggak noleh dia. Im. Siapa itu? Ya, abadan. Nggak noleh dia. Atau oi gitu. Semuanya gengsi kan, mau noleh dipanggil oi. Kamu siapa? Ya. Maka memanggil Allah itu mesti namanya, pasti dinoleh. Puji da'wat ad-da'i idza da'ani. Hanya Allah yang benar-benar menjawab orang yang memanggil namanya. Hanya Allah, nggak ada lagi. Kekasih belum tentu. Apakah yang nggak dikasihi? Apalagi teman politik, apalagi teman bekerja. Dia hanya bersama kita kalau kepentingannya sama. Ada orang pertemanannya berdasarkan duit, ada yang berdasarkan teman angkatan, ada yang alumni, benar ya? Ada yang berdasarkan mazhab, ada yang berdasarkan manhaj. Tapi siapa yang pertemanannya fillah? Yang disebutkan dalam hadis Nabi nanti di akhirat. Ini hadis penutup kita. Para nabi, syuhada, heran kok ada sekelompok orang pergerakan dia seperti pesawat, cepat, kecepatan kilat. Yaghbituhum, ya, ada yang iri kepada mereka. Lalu bertanya, itu para nabi, para syuhada. Nabi bisa begitu juga, cuma mereka bingung. Ini bukan nabi, walaysu bi'anbiya. Mereka bukan nabi, bukan juga syuhada. Kok bisa punya kendaraan yang kita sebut sebelumnya? Jadi orang nanti di padang mahsyar ada kendaraan. Jangan bayangkan onta. Nabi menyebut yarkabun, ada yang yarkabun, ada yamshun. Semua kendaraan yang ada di pikiran antum apa aja? Lexus. Boleh juga tuh. Ya, apalagi kendaraan yang terbang. Ya, kendaraan motor. Jadi nanti di akhirat itu ada yang seperti itu, ada yang kayak motor. Tapi bukan motor bentuknya. Kecepatannya seperti motor. Ada yang seperti pesawat, ada yang kayak jet. Yang kayak jet itu. Ditanya, "Ya Allah, itu siapa?" Muncullah jawaban. Allah yang jawab, "Al-mutahabbina fiyya."
Mereka itu yang mereka saling mencinta dulu di dunia, fiyya, dalam mengenal aku, dalam berzikir kepadaku, dalam berjuang untuk memenangkan ma'rifatullah dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam dakwahnya. Jadi kita boleh kita beda thariqah, nggak apa-apa, yang penting ujungnya ma'rifatullah. Boleh kita beda manhaj dalam bab akidah, yang penting tetap ahlus sunnah. Berbedaan mustalahat, istilah nggak ada masalah. Berbeda fikih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berbeda status sosial nggak ada masalah. Tapi ketika dia mengenal Allah, itulah persaudaraan sejati. Ya. Maka orang-orang yang hari ini di dunia mereka berkumpul untuk itu. Mereka satu gerbong nanti di sana. Ada nahkodanya, ya. Ada semuanya, ada lengkap di sana. Ya. Kalau naik pesawat yang eksklusif, ada makan ini nggak? Ada. Kalau yang enggak, ya paling kasih roti. Jadi saat orang tenggelam dengan keringatnya, ini enggak. Dia terbang. Al-mutahabbu nafiyah. Nah, kalau boleh disebut itu namanya kendaraan ar-rikab al-muhammadi. Kendaraan-kendaraan yang tergabung dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya jalan mengenal Allah, mencintai Allah, cuma mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita sholawat itu wajib. Ya, terserah orang mau bilang apa. Bagi kita sholat wajib, karena yang buat antum bisa sholat siapa? Yang ngajarin sholawat, yang ngajarin sholat. Ya, terus masih protes. Saya sebut bahwa sholawat lebih wajib dari sholat, masih protes. Antum tahu sholat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Berterima kasih kepada yang ngajarin ini, itu lebih wajib. Dia jadi syarat deh. Wajibnya bukan wajib rukun. Walaupun di mazhab Syafi'i itu rukun. Ya, jadi orang-orang nggak sholawat itu, dia nggak punya nahkoda nanti, nggak punya imam, nggak punya pilot nanti. Ya, ntar datang aja sendiri sama Allah ya. Kalau bisa. Ya. Sekarang ada masalah aja minta tolong sama orang kok. Ngurusin surat aja ke kelurahan, minta tolong sama orang. Gimana ngurus nanti di sono? Antum nggak punya orang dalam, mesti punya orang dalam. Fiyah, yang di dalam cintaku, dan itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, walaupun masih ada sehari besok lagi taklim ya, saya khawatir lupa. Wirid kita 2 aja. Untuk masalah kerohanian, 1 zikrullah, 2 zikru Muhammad SAW, yaitu salawat, mengingat Allah lalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di luar itu taklimnya, ya, suluknya, 2 itu aja yang kita olah terus kemana-mana. Ya, kadang-kadang kita habis tawajuh yang lebih banyak salawatnya kan, tawajuhnya pendek, salawatnya diulang-ulang, nah itu lagi halnya itu. Ya. Nah semoga nanti kita yang termasuk berkendara dengan kendaraan tercanggih. Tapi dahsyatnya Rasulullah SAW, beliau tidak mau berangkat duluan. Beliau setelah hantarin, balik lagi cari ummati. Itulah nanti para mursyid-mursyid, guru-guru, wali-wali Allah yang mereka bermurid, tidak mau egois, cari semua muridnya. Rasulullah mencari imam-imam cari pengikut imam itu. Semua mencari. Benarlah kata Imam Ibn Sirin, al-isnad minad-din, Ibnu Mubarak ya, beragama itu mesti berguru. Karena nanti berguru ini akan abadi sampai ke sana. Kalau ayah ibu belum tentu. Al-akhilla yauma idzin. Gimana ayat ini surat? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Insyaallah hafizta. Ya. Pada saat itu orang-orang yang berteman, orang-orang yang dulu berkawan, orang-orang yang dulu bekerja bersama, berjuang bersama, ba'duhum li ba'din adu, mereka saling musuh-musuhan nanti di sana, saling nyalah-nyalahin. Saya kan dulu begitu karena kamu, saya kan dulu saling nyalah-nyalahin. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah al-mutahabbuna fiyya. Kita mohon kepada Allah semoga namanya bertahta dalam kalbu, ma'rifat mengenalnya tembus ke dalam rohani kita, sehingga jika ada terjadi sakaratul maut mendadak kapanpun itu, namanya tetap keluar dalam lidah ini. Ingatan kita terhadap Allah tetap bersemayam dalam ruh ini. Jika kita mati, kita disambut oleh beliau.
baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbangkit, kita dicari oleh beliau yang dipanggil ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah. Semoga majelis ini diberkahi Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi.